Bu. Bu, cukup Bu. Bu di atas saya, Bu. Ibu di atas aja deh. Oh, di atas. Di kamera, Bu. Biar, oke. Biar bagus, Bu, di TV, Bu. Saya mau nanya Handphone. soal kartu prakerja. Karena kan ini sudah gelombang kelima ya. Kira-kira Gelombang keempat. Oke. Jadi perkembangannya seperti apa? Gelombang keempat sudah disempurnakan tata kelolanya. Pak Menko Perekonomian melakukan penyempurnaan tata kelola melalui perbaikan Permenkonya, dan alhamdulillah batch 4 sudah memenuhi 800.000 peserta. Dan sebagaimana arahan Presiden dan Pak Menko, teman-teman yang di PHK, yang dirumahkan mendapatkan prioritas untuk batch-batch berikutnya. Ada 2,1 mereka saudara-saudara kita yang di PHK dan yang dirumahkan akan dapat prioritas. Oke, boleh untuk BLT nih, karena kan ada BLT 600.000 ya. Kira-kira itu kapan ya akan dicairkan dan seperti apa, dan datanya seperti apa? Oh ya, yang berikutnya adalah subsidi pemerintah berupa bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah untuk pekerja swasta, pegawai pemerintah non PNS yang upahnya di bawah 5 juta. Sekarang alhamdulillah teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS datanya sudah 12 juta nomor rekening yang sudah masuk. Kita merencanakan Pak Presiden akan menyerahkan secara langsung meluncurkan program ini insya Allah tanggal 25 Agustus ini. Jadi untuk subsidi bulan September Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini, dan kemudian 2 bulan berikutnya akan kita berikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekeningnya penerima 2 bulan sekali, 1.200.000. Bu, itu untuk yang UMR, mereka yang UMR apa di bawah 5 juta itu udah termasuk? Di bawah 5 juta. Udah termasuk sama tunjangan-tunjangan lain dari kantor atau enggak, Bu? Jadi upah yang dilaporkan BPJS Tenagakerjaan di bawah 5 juta. Jadi yang dilaporkan tentu saja yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BPJS. Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya, dan kami di Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Tenagakerjaan. Jadi yang melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Tenagakerjaan. Untuk yang pekerja yang nggak terdaftar di BPJS Tenagakerjaan, ya memang ini adalah program setelah banyak sekali program-program yang diberikan oleh pemerintah. Ada bantuan, ada bansos berupa transfer tunai, ada sembako, itu kan menyasar kepada di luar ini. Kepada yang di PHK tadi ada program kartu prakerja. Jadi yang di luar pekerja ini sebenarnya sudah treatmentnya sudah dilakukan oleh pemerintah lebih dulu. Jadi ini menyempurnakan dari program-program yang ada. Pekerja-pekerja informal itu kan masuk di beberapa datanya masuk di Kementerian Sosial karena penerimanya juga diperlebar. Bu, terkait ada upaya buat pembangunan lapangan kerja, nggak? Terus kan tadi kami ingat ada 2,1 juta yang ya. Jadi salah satu program yang diupayakan oleh pemerintah adalah padat karya. Padat karya dilakukan yang terbesar ada di Kementerian PUPR. Jadi 11 triliun ya kurang lebih alokasi untuk padat karya. Jadi teman-teman yang kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu bisa mendapatkan melalui program-program padat karya. Jadi padat karya ada di Kementerian Desa, ada di Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan sendiri ada, di PUPR ada di semua kementerian. Kalau di Kementerian Ketenagakerjaan kita di samping melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi agar bisa siap diterima di pasar kerja, kami juga melakukan upaya-upaya perluasan kesempatan kerja. Jadi output dari pelatihan tidak hanya bisa kita dorong diterima di pasar kerja, tapi dia juga bisa melakukan usaha-usaha secara mandiri. Itu yang sedang kita dorong. Jadi ketika pasar kerja masih wait and see, maka perluasan kesempatan kerja dengan menjadikan mereka sebagai seorang wirausahaan baru, itu yang sedang kita dorong, baik oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jadi program di kementerian itu bakal fokus merekrut dari yang PHK? Iya, memang refocusing dilakukan program-program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan pada akhirnya memang diprioritaskan untuk menuntaskan, membantu teman-teman yang di PHK yang dirumahkan. Bakal menampung berapa sih dalam waktu dekat ini? Kalau kan semua ya di
datanya ada di Kementerian PUPR itu padat karya untuk 600.000. Kemudian di tempat saya itu 250-an ribu ya, dengan berbagai program yang kita refocusing. Tahun ini program-program dilakukan tahun ini. Bu, penempatan PMI ada ditambah lagi nggak Bu selain yang kemarin sudah diumumkan? Tentu ini kan dilakukan secara bertahap, melihat kondisi negara penempatan. Jadi kami melihat negara penempatan dan juga melihat daerah di tanah air ini. Jadi lebih pada melihat negara penempatan ya secara bertahap. Dan BLT 600.000 itu akan berdampak ekonominya seperti apa? Ya, sekarang yang dibutuhkan adalah meningkatkan daya beli. Dengan 600.000 kita harapkan daya beli teman-teman pekerja kita meningkat. Yang harapan kita sebenarnya pertumbuhan ekonominya akan membaik. Kalau kemarin kita minus 5, sekarang dengan kita menggelontorkan ini membantu memberikan subsidi kepada pekerja, mudah-mudahan daya beli naik, konsumsi keluarga juga naik, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal ketiga normal atau positif. Cukup ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu.